Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan Kementerian Republik Indonesia 2045 Kabinet Rancang Bangun. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di rapat kabinet pada hari ini. Pada rapat kabinet hari ini, saya ingin mendengar kabar dari kementerian masing-masing. Jadi langsung saja untuk kementerian yang pertama ada dari Menteri Keuangan Sanubari Tresna. Silahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sedikit laporan dari kami mengenai keuangan di negara Indonesia. Tentunya kita ketahui bahwa keuangan menjadi satu aktivitas penting, peran penting dalam kemajuan suatu negara, karena menghidupkan berbagai aktivitas negara baik moneter maupun non moneter. Namun terdapat beberapa masalah sejauh ini yang kita temui, yaitu pertama efektivitas kebijakan fiskal, realisasi pelayanan dan penegakan hukum di bidang moneter, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas belanja negara dan daerah yang dilakukan selama ini, pengelolaan neraca keuangan, dan juga pengembangan proses bisnis beserta digitalisasinya. Seperti itu. Namun sejauh ini kami sudah melakukan banyak evaluasi dan evaluasi secara kontinu untuk menemukan berbagai macam solusi yang melibatkan banyak sektor untuk memperbaiki evaluasi-evaluasi yang ada dan lebih menghidupkan lagi kinerja dari keuangan di negara kita untuk mencapai visi bersama di kabinet saat ini. Segitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Menteri Sanu. Semoga uang-uang kita bisa terus terjaga dan terus meningkat ya, Pak Sanu. Amin. Oke. Selanjutnya ada dari Menteri Sosial, Bung Miftah. Wah, ini teman saya nih. Rekan dekat saya nih. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden atas waktunya. Kabar dari Kementerian Sosial saat ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusianya seperti itu. Dan saat ini juga kami ingin meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing, sumber daya yang adaptif, inovatif, dan terampil, serta berkarakter. Serta Kemensos juga akan fokus pada pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Terima kasih, Pak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Bung Miftah. Aduh, lain kali kalau misalkan mau belusukan, ajak saya lagi ya, Bung Miftah. Mantap. Oke, selanjutnya ada Kementerian Perindustrian. Halo, halo. Oke, mantap. Dari lapangan ya, Pak ya? Iya Pak Presiden, betul. Oke, siap. Boleh. Silakan. Gimana laporannya? Gimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Seperti yang kita ketahui, memajukan industri artinya kita juga memajukan negara Indonesia ini. Jangan sampai sektor strategis yang memegang hajat hidup orang banyak tak terkelola dan malah termonopoli oleh segelintir golongan saja. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana ketika kita melihat banyak ketidakmerataan akses bisnis, terutama bagi industri kecil dan juga menengah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan perindustrian yang mendukung kemaslahatan bangsa agar diharapkan terciptanya sektor perindustrian yang dapat dikelola oleh banyak orang dan memajukan bangsa kita. Mungkin sekian dari kami, Pak Presiden. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga banyak juga ya investor-investor dari luar negeri yang tertarik dengan industri-industri kita ya. Dan industri dalam negeri juga bisa terus meningkat. Terima kasih, Bung Akram. Oke. Mantap. Oke, selanjutnya kayaknya ini kementeriannya kembaran dari perindustrian, ada Menteri Perdagangan kita, Bung Kiki. Aduh. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Saat ini Kementerian Perdagangan sedang fokus menyelesaikan permasalahan perdagangan di Indonesia, penanganan sengketa perdagangan internasional dan praktik perdagangan lainnya. Namun kurangnya SDM dalam sektor perdagangan ini akan menjadi permasalahan yang harus kita perhatikan. Kekhawatiran penciptaan lapangan kerja yang semakin terbatas sehingga angka kemiskinan akan terus naik. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia diproyeksikan masih akan melalui beberapa tantangan secara global maupun domestik, kami saat ini sedang mengembangkan kualitas perdagangan lokal
agar kita tidak kalah saing dengan negara lain. Mungkin cukup sekian dari Menteri Perdagangan Pak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rizky. Lain kali kita main lagi ya ke Sukaregang. Itu ada UMKM yang harus kita bantu untuk terus dikembangkan. Dan mungkin saya juga pengen skincarean gitu nanti ya sama Bapak Menteri. Biar marketing saya tuh bisa terus meningkat gitu, marketing diri saya. Oke, mantap Bapak Menteri. Terima kasih. Selanjutnya, ada dari Menteri yang suka main-main dan kayaknya baru bangun tidur nih karena sibuk piknik gitu. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi kita, Bapak Dadi Hidayat. Ya, terima kasih Pak. Sejauh ini ya, di pariwisata sendiri sebenarnya kita punya potensi yang banyak, akan tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti kualitas SDM, publikasi yang kurang, hingga beberapa konflik dengan kawasan masyarakat adat di sekitar kawasan wisata, sehingga salah satu solusinya adalah kita harus mulai meningkatkan kembali kualitas SDM pengelola, lalu ada meminta bantuan dari masyarakat sekitar sehingga mengurangi konflik, dan terakhir menggunakan potensi dari anak-anak muda yang kreatif untuk mempublikasikan pariwisata, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita masih berfokus di digitalisasi. Begitu ya, Bapak Dadi? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap. Nanti saya ajak-ajak buat piknik juga ya. Ini di istana. Aduh, bosen banget saya. Siap ya, Bapak Dadi? Siap, Pak, siap. Oke, mantap. Selanjutnya ada dari Menteri Kemendikbud Ristek Dikti kita nih, Bapak Rizal. Waduh. Terima kasih Pak Presiden, izin ngelaporin kabar dari kementerian saya ya Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah investasi masa depan yang bukan hanya bicara terkait perseorangan ya Pak, tapi juga berbicara terkait bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini poin penting sih, pendidikan. Kemudian terwujudnya pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, merata, berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur, teknologi adalah hal yang harus segera terpenuhi Pak. Ini mungkin jadi PR tersendiri bagi Kementerian Bapak Bintang ya, nanti bisa komunikasi. Kemudian terkait kementerian saya akan berfokus dalam pengembangan pendidikan dan riset berbasis teknologi, kemudian pendidikan yang riset yang berkualitas, merata, strategis, visioner, dan dalam pengembangannya tidak kalah dengan global, serta tanpa mengesampingkan dari jati diri bangsa Indonesia sendiri sih Pak. Mungkin cukup dari kementerian saya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizal. Semoga ya pendidikan kita itu bisa menjadikan anak-anak Indonesia ini berpikir global, tapi tetap bisa bertindak lokal. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Rizal. Selanjutnya ada Bapak Menteri Kominfo kita, Bapak Bintang. Baik. Habis coding nih kayaknya nih. Enggak Pak, habis ngopi aja. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Sedikit kabar dari kami. Mengingat perkembangan dan penggunaan teknologi informasi yang semakin masif beberapa tahun ke belakang, dan sudah ada lebih dari 70% penduduk Indonesia menggunakan internet untuk komunikasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Kami dari Kementerian Kominfo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kami akan melakukan penjagaan dan pengelolaan sistem informasi di Indonesia agar bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini, seperti hoax, internet yang tidak sehat, banyak aplikasi fintech yang ilegal, dan juga infrastruktur internet yang tidak ramah untuk anak-anak. Mungkin dari Kominfo cukup Pak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bintang. Emang masih banyak nih PR ya di industri atau dunia digital kita nih. Apalagi kalau misalkan bersangkutan sama remaja gitu ya, banyak PR di bidang Kominfo ini. Oke, terima kasih Bapak Bintang. Selanjutnya nih, kita bakalan masuk ke Kementerian Agama. Ada Bapak Muhammad Rizaldi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Presiden. Sedikit memaparkan dalam Kementerian Agama, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman termasuk dalam agama. Maka dari itu, Kementerian Agama akan membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan agama. Adapun untuk saat ini kami memiliki beberapa permasalahan atau PR. Yang pertama,
muncul kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi agamanya. Dan yang kedua, muncul juga kelompok yang suka mengkafirkan atau menganggap sesat kelompok lain. Dan untuk solusinya, kami harap bisa bersinergi dengan Kemendikbudristek dan Kominfo untuk mengedukasi masyarakat bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untuk bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Dan juga kami ingin bisa bersinergi dengan Kemendikbudristek dan Kominfo dalam mengedukasi masyarakat bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk mengkafirkan atau menyalahkan kelompok lain, serta meningkatkan toleransi. Mungkin sekian dari Kementerian Agama, saya kembalikan kepada Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizaldi. Ya, fair banget ya. Kita sebagai Republik Indonesia beragam banget gitu ya. Suku bangsanya, agamanya. Semoga Indonesia ke depannya bisa terus harmonis, bisa terus damai. Terima kasih Bapak Rizaldi. Oke, selanjutnya berarti yang terakhir ya. Ada dari Kementerian Luar Negeri. Wah, ini panutan saya nih. Saking totalitasnya terhadap pekerjaan, meskipun lagi di lapangan, di negara yang kurang maju gitu ya, tapi Bapak Zudi ini masih bisa menyempatkan rapat sama kita. Boleh, Bapak Zudi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Presiden atas waktunya. Sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, saya menggunakan HP karena sekarang sedang di Senegal, Afrika Barat. Oke. Keren ya. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri bukan hanya berfokus untuk melakukan diplomasi politik ataupun menjadi representasi Indonesia untuk negara-negara lain. Namun juga Kementerian Luar Negeri nanti kedepannya akan melakukan kerjasama dan juga kolaborasi, baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ataupun budaya, lalu juga menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan negara lain, dan yang paling penting, yang sebagai landasan kami, yaitu prinsip bebas aktif sebagai landasan politik luar negeri kami. Terima kasih. Itu saja mungkin Pak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Bung Zudi ya. Ini teman saya nih. Nanti kalau misalkan keliling-keliling lagi di luar negeri, boleh ajak saya ya. Saya kadang harus butuh inspirasi dari luar negeri gitu, baik di negara maju ataupun berkembang ya. Terima kasih ya Kang Zudi ya, ajak saya nanti ya. Oke, mantap. Oke, teman-teman seperjuangan saya di Kementerian Republik Indonesia Kabinet Rancang Bangun, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kemudian kita hadir dalam ikhtiar kita gitu, merencanakan dan membangun Indonesia. Semoga proses ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar yang nantinya itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kemajuan bangsa kita Republik Indonesia. Kita cukupkan rapat kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.